wabarakatuh. Teman-teman wartawan dari media cetak dan elektronik, pada hari ini saya dari bagian pembangunan yang orang mengatakan juga sebagai kepala pelayanan pengadaan, untuk kami sampaikan beberapa hal yang dianggap publik untuk mengetahui. Pada tahun 2016 ini sampai dengan Oktober, awal Oktober 2016, jumlah paket lelang yang sudah masuk itu di 817 paket lelang. Berbeda dengan tahun 2015 kemarin, per Oktober itu sampai dengan akhir tahun hanya 666 paket. Jadi tahun ini sepertinya terjadi kenaikan sekitar di kurang lebih 180 sampai 200 paket penambahan dari tahun kemarin. Itu artinya banyak sekali kegiatan program yang tahun ini diarahkan untuk perbaikan dan lain sebagainya, yang sehingga posisi itu terjadi peningkatan pada kegiatan yang harus dijalankan. Yang selanjutnya perlu kami sampaikan pula, dari sampai dengan Oktober saat ini lelang-lelang kita itu sudah terjadi silpa. Silpa itu sisa lebih dari harga antara HPS dengan penawaran. Jadi kan di dalam lelang itu ada pagu, ada HPS, ada penawaran. Nah, selisih dari pagu dikurangi penawaran itu adalah silpa. Yang silpa ini nanti oleh tim anggaran pemerintah daerah bisa dialihkan lagi kepada program yang lain. Silpa kita saat ini dari hasil lelang itu mencapai di 293 miliar 190 juta. Artinya gitu ya, kalau melihat silpa ini, apabila isu kemarin itu ada tentang Kota Bandung terjadi pengurangan DAU sebesar di 3,3, kondisi yang terjadi itu seperti teman-teman wartawan banyak menanyakan kepada kami, tidak akan terjadi kondisi dengan DAU dipangkas, nanti proyek itu tidak terbayarkan. Tidak, karena hanya mengambil dari silpa lelang ditambah dari kegiatan paket yang belum masuk lelang pun juga sudah menutupi untuk kondisi DAU yang seperti itu. Itu yang kedua. Program yang ketiga yang lainnya, kita pun juga saat ini ingin mencoba terus memperbaiki diri sehingga unit layanan pengadaan ke depan harus mandiri. Kondisi saat ini unit layanan pengadaan itu pokja-pokjanya, panitianya itu masih ad hoc, masih tersebar di beberapa SKPD. Ke depan kita berharap unit layanan pengadaan itu dari aspek SDM-nya bisa mandiri, sehingga pokja tidak lagi berbicara pengerjaan paket lelang ini menjadi paruh waktu dari sisa pekerjaan dia. Dan itu sudah dimulai kondisinya kita di akhir ini untuk menata ke arah seperti itu. Hal ini juga berbarengan dengan munculnya Perda tentang perubahan SOTK Kota Bandung. Karena nanti ke depan yang saat ini ULP itu melekat di bagian pembangunan, ternyata di SOTK yang baru terpisah menjadi dua bagian. Jadi ada bagian administrasi pembangunan dan ada bagian layanan pengadaan. Ini pun juga sebagai sebuah langkah untuk penguatan daripada kondisi unit layanan pengadaan ke depan. Sehingga unit layanan pengadaan ke depan, kalau seandainya mandiri seperti itu nanti ada subbagian di bidang pembinaan dan perencanaan, ada subbagian di pelaksanaan,
dan ada juga sebagian di elektronik. Kemungkinan ke depan dari berbicara SOTK ini, kondisi SIM yang akan terjadi, kita pun juga rencana di tanggal 1 Desember 2016 itu akan mengadakan gelar pengadaan, dan kita undang beberapa pengusaha, termasuk pengusaha yang ada di kita, untuk kita berbicara dengan beberapa program yang baru. Termasuk juga ada beberapa program, baik itu e-katalog lokal, terus ada juga kita berbicara modernisasi pengadaan, ada beberapa kegiatan yang dikerjasamakan dengan ADB, termasuk yang proses lelang cepat dan sebagainya. Itu juga perlu kita komunikasikan dengan teman-teman di pengusaha sehingga tidak ketinggalan informasi. Sementara itu dari saya, apabila teman-teman ada yang menanyakan dan sebagainya, tentunya kami tunggu. Memang saya sering dengan teman-teman enaknya di ruangan sana sepertinya. Kalau di ruangan sana saya bisa bercerita data, jadi tinggal saya buka layar tuh datanya seperti itu, ini jadi kalau nah itu enak. Tapi nggak apa-apa, nanti kondisi ini pun juga tidak mengganggu acara kehidmatan kita. Mudah-mudahan tetap bisa tepat untuk melakukan jawaban. Terima kasih sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tidak ada yang pertanyaan. So, yang naon? Dari 817 itu berapa puluh% dari seluruh paket yang diagendakan di lelang Polri? Dari 817 ini sebetulnya kalau berbicara di anggaran murni sudah habis. Ini sudah di ya 98% lah. Berarti sudah terserap semua ya? Sudah. Untuk di kalau bicara kalau bicara terserap berarti berbicara sudah ada penunjukan penunjukan pemenang. Kalau sekarang itu sudah selesai kan sudah ada penunjukan pemenang. Nah, terus kalau pekerjaan itu sudah selesai berarti sudah ada pembayaran. Nah, berbicara 817 ini adalah berbicara kita kondisi masih ada yang proses lelang ini, ada yang masih berjalan. Tapi kalau nilai 817 dengan posisi anggaran murni jumlah paket yang harus dilelangkan ini sudah 98, sekian persen lah, sudah 98,7%. Kalau di perubahan ada lelang baru, nggak akan ada lelang baru ya? Di perubahan itu lelang mungkin ada, tapi sifat karakternya tidak akan mencapai seperti di murni. Pembangunan apa itu Pak biasanya? Nggak akan ada pembangunan. Sisa-sisa aja? Biasanya hanya terkait dengan pengadaan barang, pembelian aspal, kalaupun ada juga pemeliharaan gitu. Nah, seperti itulah yang nanti terjadi di perubahan. Paling banyak lelangnya di Dinas Bina Marga. Bina Marga tiap tahun memang paling banyak. Hampir rata-rata mereka itu ya skor tertinggi lah dari seluruh SKPD. Dengan nilai lelang kira-kira Pak? Nilai total lelang keseluruhan saya belum menjumlahkan, tapi khusus di trotoar saja itu mencapai di 186 miliar. Itu tuh bukan pagu ya, 186 miliar itu dari beberapa titik trotoar itu sudah merupakan harga penawaran. Nah, terus yang selanjutnya barangkali masih ada yang bertanya tentang alat fitness yang di Dewan itu. Jadi kondisinya begini, di Setwan mengajukan kepada kami tentang lelang alat fitness. Kita proses dengan beberapa persyaratan. Selama kondisi memang di DPA ada, ya kita pun juga proses. Pada saat dilakukan lelang,
penawar itu terjadi satu penawaran, dan penawaran itu di atas HPS. Menurut Perpres 54 pasal 82, jadi penawaran di atas HPS itu harus dilakukan lelang ulang, artinya lelang itu gagal. Sehingga kami mengirimkan surat kembali kepada Sekretariat DPRD dengan kondisi yang seperti ini, apakah akan terjadi perubahan review HPS? Kan berarti posisi penawaran itu tinggi, logikanya harga barang di luar itu sudah berbeda dengan harga yang ditetapkan, kan itu, sehingga tidak ada yang menawar di bawah HPS, sementara Perpres tidak memperbolehkan. Akhirnya kita sampaikan surat kembali ke Setlan, apakah ini akan dilelang ulang? Kalau dilelang ulang, tolong sampaikan kembali kepada kami review HPS yang harus diperbaiki oleh PPK. Berapa Apanya? HPS-nya? HPS-nya lihat di web coba ya. Saya gitu ingat hiji-hiji. Iya, kalau di ruangan saya bisa langsung lihat. Coba berapa sih HPS-nya? Yang itu ya, yang apa? Berarti kalau tidak akan dilelang ulang, pengadaannya batal, Pak? Kalau tidak akan dilelang ulang, pengadaannya batal apa gitu? Kalau keputusan tidak dilelang ulang itu kan jawaban dari Dewan. bukan dari PPK. Oh, Gitu kan. Jadi kan kami menyampaikan ini hasil lelang pertama, ada penawar satu, mereka menawar melebihi HPS. Nanti nilai HPS-nya saya yakin adalah di situ. Ntar dulu coba. Berapa sih HPS-nya? Pak, kalau yang silver itu Pak, udah itu efisiensi, berarti kan semacam efisiensi Pak ya? Ya, Itu berapa persen Pak? Kalau yang dari secara keseluruhan rata-rata di sekitar 11%. Jadi artinya kalau uang kita melelangkan 100 gitu kan, rata-rata orang nawar itu kan di 89 rata-rata kalau melihat dari silpan dari segini. ini bukan karena itunya terlalu tinggi, Pak? Apanya? Yang mungkin terlalu memang dibikin pagunya lebih tinggi aja gitu. Yang mana? Yang silpa. Oh, ada yang pagunya memang tinggi, tapi ada juga begini, pagu itu tinggi karena terkoreksi pada saat ada kegiatan itu yang harus dilelangkan, ternyata harus dilakukan penghitungan mengingat waktu misalnya tinggal mencapai 4 bulan lagi gitu kan. Gini maksudnya, pagu pembangunan yang tadi dikatakan itu misalnya itu untuk desain total keseluruhan di 100%. Ternyata mereka kan harus melakukan dulu perencanaan dan sebagainya. Pada saat itu dilakukan terjadi mundur sehingga pemasukan lelang yang terlambat kepada kami, sehingga harus dilakukan review oh ini yang ini nih, yang fitness 692 pagu 700. Ngerti nggak sob maksudnya gini ya, misalnya tadi pertanyaannya ya, berarti pagu terlalu tinggi katanya gitu. Jadi gini, ini kan ada pagu, misalnya pagu itu taruhlah contoh 10 miliar 20 miliar misalnya untuk pengerjaan infrastruktur X. Nah, pada saat
infrastruktur X ini mau diajukan kepada kami, kan berarti si PPK ini harus membuat HPS dari perencanaan yang dia buat. Pada saat perencanaan dan sebagainya sudah dilakukan beres, idealnya posisi pembangunan X itu memakan waktu 6 bulan misalnya. Tapi dinas atau SKPD baru memasukkan saja ke kami sudah bulan Juni misalnya, sehingga kan waktu ini berkurang. Nah, dari berkurangnya waktu itulah sehingga jumlah waktu yang ada harus terkoreksi. Misalnya jadi dipotong paruh waktu lelang dan sebagainya, hanya tinggal waktu 4,5 bulan kan gitu. Nah, dari 4,5 bulan tuh balik lagi cukup untuk sampai mana gitu. Nah, itu yang sering terjadi. Tadinya pagunya sekian, kenapa hanya dalam sekian? Cukup sampai mana itu pengerjaannya? Dari 4,5 bulan itu Dari sampai mana pekerjaannya ya, selesai? ya. Nanti ada kemungkinan pengerjaannya tidak selesai atau gimana? Bukan, Oh, bukan. justru menghindari itu. Oh. Justru menghindari itu. Contoh gini lah, yang real ya, yang real. Puskesos itu di dalam perencanaan mereka itu HPS-nya 63 miliar. Terus masuk kepada kami dalam posisi lelang baru bulan Juli, dengan paruh waktu pekerjaan mereka 6 bulan. Pada saat Juli baru masuk, misalnya Agustus atau September sudah baru terjadi kontrak, maka akan terjadi paruh waktu itu tinggal 4 bulan kan gitu ya. Nah, sehingga yang tadinya HPS itu 63 akhirnya disesuaikan lagi oleh konsultan sampai mana pengerjaan waktu 4 bulan itu pekerjaan selesainya gitu. Jadi gitu, sehingga si HPS yang tadinya harus direlangkan di 63 itu hanya direlangkan di 54. Nah, itu kondisi yang terjadi, ada yang gitu. Itu banyak Pak. Kejadian seperti itu. Enggak juga. Itu kan kalau boleh saya bersihkan perencanaannya ya Pak ya, dari perencanaan. Nah, kalau nanya perencanaan jangan nanya saya. Ya, Dinas terkait. saya nggak bisa jawab kalau itu. Artinya Pak, apa nggak bisa gini kalau misalnya memang tadi waktunya 6 bulan ya? Ya seharusnya lelang juga dilakukannya sebelum Juli itu tadi gitu loh. Oh, kalau saya bukan lagi berbicara di Juli, di Desember tahun sebelumnya juga boleh. Asal? Ya boleh, kalau kan sudah terjadi KUA PPAS di 2016-2015 kan sudah. Kalau pengen cepet sih sebetulnya nggak usah lagi bicara di Ya artinya kan sebenarnya sudah harus di Juli itu justru sudah harus ada pemenang lelang kan seharusnya. Betul. Ya betul. Oke. Bahwa waktu itu perencanaannya waktu itu. Hah? Enggak juga. Jangan dicampur adukan antara penetapan HPS dengan penawaran. Jadi maksud saya silpa itu kan tadi pertanyaannya kenapa bisa ada silpa yang besar kan gitu ya. Silpa itu kan ada kita bercerita dari pagu ke penawaran. Ada yang orang itu HPS yang mendekati pagu langsung penawaran, tapi ada juga terjadi 2 kali silpa. Maksud saya begitu, 2 kali silpa itu dari pagu ke HPS juga tinggi, dari HPS ke penawaran juga tinggi, kan 2 kali silpa yang ada artinya gitu kan. Nah, bukan berarti itu contoh kasus seperti, bukan maksud saya. Terjadi 2 kali silpa ini bisa dari pagu ke HPS, bisa HPS ke penawaran gitu kan. Nah, ada juga yang tadi silpa besar itu karena yang dari pagu ke HPS silpanya juga gede, seperti contoh yang itu gitu. Jadi pertimbangannya itu bisa efisiensi Pak, lebih pada harga atau lebih pada apa Pak? Oh, itu pertanyaan buat PPK ya. Pertanyaannya ke PPK kalau yang itu. Udah, saya teruskan ya. Karena Ya. bukan bias, saya dibawa acak-acak ngomong gitu pusing soalnya.
Yang selanjutnya perlu saya sampaikan, lelang apakah yang saat ini memang sedang berjalan gitu kan ya, friend. Ada dua yang saya sampaikan. Pertama, Babakan Siliwangi itu sedang lelang. Ya, revitalisasi Babakan Siliwangi. Apanya? Nilainya. Nah, ini kayak gini nih. Pagunya 15 miliar. Baksil Pak? Baksil. HPS-nya bukan 14 sih. HPS-nya coba cek lagi. HPS-nya itu bukan 14. Udah pagu ya dulunya. Pagu aja dulu Pak. Hah? Terlihat lah. Biar nggak pusing. Ada orang nanti kalau dari Pagu ke Penawaran nanti disangkana 15 benar hanya sampai sakit itu. Justru kalau saya mah justru Pagu saya nggak usah disampaikan, HPS aja. Yang paling banyak itu kita bercerita, saya menginginkan percepatan lelang karena dengan percepatan lelang itu akan terjadi posisi percepatan kegiatan dan pembenahan pekerjaan, kan itu bakal terjadi posisi penyerapan yang tinggi kalau terjadi penyerapan lelang, dan bakal lebih cepat barang jasa itu termanfaatkan oleh masyarakat, kan gitu logikanya. Tetapi kita pun juga nggak bisa melakukan lelang manakala tidak ada HPS dan sebagainya. Jadi yang menjadi kendala di kita dalam proses lelang adalah terlambatnya PPK dalam membuat dan menetapkan harga perkiraan sendiri. Balik deh cek tadi perencanaan cenanya. Tuh. Solusinya yang harus dilaksanakan bintek tentang bagaimana caranya PPK bisa membuat HPS yang mahir. Itu satu. Solusi kedua, e-budgeting ini yang tahun 2017 mau berjalan. Kenapa e-budgeting baru menjadi sebuah solusi dari percepatan lelang? Karena kalau anggaran yang dulu itu Pagu dulu, seperti yang tadi Pagu tulis ku saya misalnya cek SKPD itu kan ngebangun dia 15. Kalau dengan e-budgeting nggak bisa. Yang terjadi itu 15 itu apa? Makanya muncul di komponen e-budgeting. Jadi rincian di komponen dulu baru muncul ditetapkan di DPA kan. Kalau dulu Pagu dulu baru ngarinci urang teh, akhirnya dipas-paskeun eta. Nah, jadi dengan e-budgeting ini pola pikirnya dibalik, orang itu dapat uang setelah dia melihat program apa aja yang dilaksanakan. Kalau dulu yang penting Pagu sekian tulis sekian lah ke program nulis hiji-hiji kegiatan. Nah, mudah-mudahan dengan e-budgeting ini pada saat e-budgeting ditetapkan dan APBD ditetapkan, orang tidak lagi berpikir bagaimana membuat HPS, karena menyusun di budgeting pun juga dia komponen itu sudah merupakan data HPS gitu. Itu solusi justru. Oke Pak, selanjutnya ini Pak, sekarang kan naik tingkat nih Pak, jadi bidang untuk yang mana? WLP itu WLP Bagian. ya, bagian, jadi bagian ya. Sekarang udah bagian belum kan Pak? Sekarang juga bagian, cuma kalau sekarang merangkap. Oh, merangkap. Gitu. Nanti kan tidak akan sisa waktu kerja gitu. Oh, itu untuk Pokja. Kerja. Ya betul. Ya, maksudnya begini, Pokja atau panitia itu sekarang kita ambilkan dari SKPD yang sifatnya masih ad hoc, gitu kan. Saya melangkan ini ada dari orang Bina Marga, ada orang Distarsip. Nah, sehingga pada saat mereka diberikan tugas menjadi Pokja atau panitia, maka kondisi mereka itu melakukan lelang rata-rata waktunya itu menjadi waktu sisa dari pekerjaan dia di dinas, itu menurut saya. Jadi paruh waktu dari pekerjaan dia di dinas. Itu juga yang menjadi lambatnya proses.
Nah, dengan posisi nanti bagian tersendiri kita tarik beberapa orang itu, maka yang melelangkan itu ada di sana. Jadi posisinya yang bukan lagi pada waktu. Cukupnya. Kalau yang tadi baksil prosesnya gimana? Tinggal nunggu apa lagi? Yang mana? Baksil. Baksil. Baksil itu sekarang sedang dalam proses pembuktian kualifikasi. Ya. Direncanakan menurut sistem ini pemenang itu di tanggal 19 Oktober sekarang, dan pekerjaan itu kontrak akan dimulai tanggal 26 ke sana Oktober. Jadi 19 bisa Pak selesai lelangnya. Berapa yang Ini mengajukan? sistemnya gitu. Berapa Yang apa? mengajukan perusahaan yang lelang. Perusahaan yang peserta yang daftar itu mencapai di 59 peserta yang daftar ya. Dari yang daftar itu yang melakukan penawaran hanya 3 perusahaan. Jadi dia udah daftar mau ikut tapi tidak masukkan dokumen penawaran. Jadi 59 daftar, 3 yang ikut nawar tuh. 3 yang ikut nawar gitu. Jadi dipastikan yang Baksil mah ada lelang selanjutnya di tahun depan. Bakalan selesai. Ya jangan nanya saya. Oh. Saya akan melelangkan kalau dia ada programnya gitu kan. Maksud saya itu gitu. Jadi saya akan melelangkan kalau dia memang ada DPA-nya. Kalau tidak anggar gedenya orang yang naon. Mengajukannya. Tapi kan nggak 100% itu ya yang tahun sekarang yang dilelangkan. Gang. Cukup naon deui? Mas ada lagi Pak? So. Kan yang apa tadi soal SMA kata kata Bapak solusinya di budgeting. Emang kalau sekarang sistemnya itu belum di budgeting atau seperti apa sistem? Oh, budgeting belum. Belum. Yang sekarang terjadi kewenangan orangnya yang jawabannya. Kalau yang sekarang terjadi itu ya memang belum di budgeting kita. Jadi kalau cerita sistem keseluruhan ya, pola alur sebuah penganggaran dari awal sampai akhir, Diskominfo nih, tahu lah. Dan provinsi per tahun berapa? Oh beda-beda. Saya harus lihat data itu. Oh. Harus lihat data. Kalau Banprop. Karena kita bukan karena Banprop itu kan tersebar di dinas-dinas. Berapa lebih pada lelang? Bukan. Saya tuh kan di administrasi pengendalian program. Dari provinsi bercerita Banprop itu di pengendalian program. Jadi saya bagian tim yang turut monitoring pelaksanaan Banprop gitu kan. Nah, pelaksana Banprop ini di dinas-dinas. Jadi kalau Bapak nanya berapa Banprop tahun ini atau tiap tahun ya nggak akan sama jumlah Banprop tiap tahun. Tapi berapa untuk saat ini ya saya harus lihat data per dinas. Maksud saya. Cukup ya? Yen, Ya. malam cukup. Nanti saya tuh udah nawarkan diri mending di ruangan saya gitu kan. Terus lihat video kan layar ini enak ngomongan angkanya. Tapi memang saya sering begitu, jadi diskom itu di ya udah sekali-kali dia itu nawar. Ada lagi? Cukup ya? Sarwa. Dah, hatur nuhun teman-teman dan pada Diskominfo penyelenggara, mohon pisan Bu. Kalau ada hal lain-lain yang kelengkapan tadi kurang jelas atau apa, silakan bisa ada kontak ke dinas yang ini atau misalnya menghubungi saya aja. Nuhun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.